Tidak elok rasanya Pak Jokowi melaporkan Roy, Rismond, Tifa, dan Fadila. Ya, jadi Presiden Jokowi ini bukan rakyat biasa ya. Dia mantan presiden yang 2 periode. Oleh karena itu dia harus bertindak sebagai seorang negarawan. Adeh, gimana sih? Kemarin pengen banget pengen buktiin itu ijazah palsu apa asli. Sekarang udah mau diusut tuntas, udah diproses, bilangnya kriminalisasi. Kenapa sih ya? Kok hobi banget bilang Pak Jokowi itu suka mengkriminalisasi orang. Jadi selama ini yang memfitnah Pak Jokowi itu maksudnya apa gitu? Tujuannya apa? Kok malah setelah diusut, dibikin laporannya biar terang benderang malah seperti kayak ketakutan gitu. Jadi ini orang maunya apa? Gitu. Ya. Mohon maaf, saya mau klarifikasi. Tadi kan Anda bilang bahwa ada tulisan tesis. Itu skripsi siapa yang ada tulisan tesis, Mas? Yang ada tulisan tesis itu adalah bukan miliknya Pak Jokowi. Oh, bukan milik Pak Jokowi ya? Ya, tapi punya Pak Jokowi nggak ada. Oke, tapi yang tadi tesis bukan punya Pak Jokowi. Agak clear satu Indonesia, rakyat semua clear. Bukan punya Pak Jokowi. Bukan, tapi itu terima kasih. Temennya yang diaku-aku, katanya ada lembar pengesahan. Lebih parah lagi punya Pak Jokowi. Karena punya Pak Jokowi nggak ada lembar pengujiannya. Ya, itu kan versi Anda. Enggak. Ya, mari kita lihat nanti kan. Ya. Mari kita lihat. Oke. Detik ini juga kebetulan Joko Widodo memberikan laporan langsung di Polda Metro Jaya. Itu bagus. Kenapa saya suka dia laporan? Karena dia akhirnya harus menunjukkan ijazah palsunya, gitu loh. Karena kalau dia lapor legal standingnya, kalau itu dianggap fitnah, maka dia harus menunjukkan ijazah aslinya. Bukan hanya kepada penyidik, tapi kepada persidangan, kepada kami, kepada ahli yang dilaporkan, kepada seluruh rakyat Indonesia. Maka yang harus kita curigai bukan hanya pelapornya, tapi institusi yang menerima laporan. Tuh kan. Kenapa institusi ini meloloskan laporan-laporan yang sebelah, sementara laporan kita tidak pernah diterima? Tito Karnavian, Krisnamurti, Muhammad Nur Al-Azhar, dan Christopher Harimanrianto itu komplotan polisi penipu. Jakarta juga ini yang perlu kita counter bahwa yang diupload itu palsu. Rismond Sianipar udah salah, masih ngotot juga lagi. Iya. Udah aku bilang sama kau, gak usah sok paten juga kau, kena batunya kau. Udah salah kau ya kan, ngotot pula kau lagi. Habis itu nyambung pula lagi tuh si Tipa itu, seolah-olah kalian yang paling benar se-Indonesia ini. Kau yang salah, Mon. Kan? Sebelum kau menganalisa ijazah Pak Jokowi, kau harusnya cross check dulu. Yang di-upload si Sandi itu, ya, di akun X-nya itu, ya kan? Kau cek dulu, benar nggak? Ini si Sandi mengupload ijazah Pak Jokowi di akun X dengan caption ijazah asli Pak Jokowi. Padahal dia sudah diedit, ya kan? Kau percaya aja. Kayak nggak tahu aja kau berapa banyak yang nggak suka sama Pak Jokowi. Jangankan ijazah, ya kan? Surat nikah dia, foto dia, semua diedit sama para pembencinya. Percuma kau disekolahkan orang tua kau tinggi-tinggi. Ya, mereka berharap kau itu pintar. Nggak taunya tambah bengak. Sampai ke Jepang sana kau kuliah ngapain? Kok sebengak ini kau? Menganalisa sesuatu yang tidak ya valid. Habis itu mengumumkannya kepada seluruh rakyat Indonesia bahwasanya Joko Widodo 11.000 triliun, ya kan, ijazahnya palsu. Sekarang ketahuan kau yang palsu, analisa balabal. Dulu nggak suka kok sama si Roy, kau bilang ya kan? Kau bilang dari mana ceritanya si Roy Suryo itu bisa jadi telematika, pakar telematika, sementara dia S1 S2-nya aja tidak ada sangkutnya ke telematika. Nggak taunya berkawan kau sama dia, udah tau kau dia bengak, berkawan juga kau, tambah bengak lah kau. Tambah bengak dah. Warga Indonesia, ini pelajaran buat kita. Ya, ternyata setinggi apapun ilmu yang kita dapat, ya kan, akan menjadikan kita bengak kalau seandainya ada kebencian di dalam hati. Contohnya Rismond, Tipa, Roy Suryo bikin malu GM kalian.
Masa Iya. UGM, sekelas UGM, universitas ternama mengeluarkan orang bengak kayak kalian gini. Aduh. Buat Bapak Joko Widodo, saya pribadi meminta kepada Bapak ya, masalah ini terus dilanjutkan sampai mereka Harus. mendapat hukuman atas perbuatan mereka ini. Ya, Karena betul. ini kalau Bapak memaafkan ya, ini akan menjadi contoh buruk kepada rakyat Indonesia yang suka sekali memfitnah orang lain. Saya berharap ya kasus ini berjalan dengan lancar, nggak perlu lagi pihak kepolisian sibuk-sibuk mau mengecek sana sini ya kan, karena buktinya sudah jelas. Yang dianalisa si Rismond ini ternyata adalah ijazah palsu yang dibuat seolah-olah itu ijazah asli Pak Jokowi. Mon, aku nggak mau nasihatkan kau lagi. Aku cuma mau nunggu kau dipakai baju oranye sama nginap di Prodeo. Karena udah capek kali aku nasihatkan kau. Bikin malu orang Sumatera Utara ya kau. Gak ada otak kau. Menuduh, ya kan, menebar fitnah bahwasanya ijazah Jokowi 11 triliun persen palsu. Gak taunya kau yang palsu, menganalisa yang palsu. Habis itu menyalahkan orang lagi kau. Tuh si Tipa itu kepingin kali aku nengoknya pakai baju oranye, nginap di Prodeo. Bertahu rasa dia. Kebencian kalian kepada Pak Jokowi itu nggak beralasan. Lagipun di mana otak kalian? Nggak ada logika kalian sama sekali. Dengkul. Joko Widodo 2 periode menjabat menjadi wali kota, gubernur 1 kali, presiden 2 kali. Apa mungkin ijazahnya palsu? Anak TK udah aku bilang, ya nggak percaya orang tuh kalau ijazah Jokowi itu palsu. Kalian yang katanya pakar, paten, nggak taunya apa? Bengak semuanya. Pakar palsu. Buanglah kebencian, stoplah fitnah keji kalian ini kepada Bapak Joko Widodo. Pak Jokowi lanjutkan kasusnya sampai mereka dihukum. Ya, biar mereka tidak sewenang-wenang memfitnah Bapak, merendahkan Bapak, ya kan? Merendahkan harga diri Bapak selama ini. Habis itu menghina Bapak, bahkan keluarga Bapak pun mereka hina. Mereka masukkan di dalam sekalian, bahkan cucu Bapak juga. Saya pribadi saya tidak terima. Saya selaku orang yang mencintai Bapak, ya kan, saya tidak terima kalau seandainya Bapak mau memaafkan orang-orang seperti ini. Teruskan, lanjutkan perkara ini, biar mereka tahu diri juga, Pak. Buat kalian bertiga, ya, apa kalian gak malu? Rekam jejak kalian ini akan ditonton anak cucu kalian nanti, bahwasanya kalian ini menuduh mantan presiden yang punya ijazah palsu. Kau lagi Tipa, ya, kau nih belajar agama lah kau Tipa. Biar taubat kau dulu, ya kan, biar nggak mengumbar fitnah kau karena kebencian kau sama Pak Joko Widodo. Seorang muslimah itu Tipa, ya, selalu mencontohkan kebaikan, bukan keburukan. Betul. Kayak kau fitnah tiap hari. Yang kau fitnah itu selalunya keluarga Pak Jokowi, gak ada yang lain. Jadi selamat berjuang, mudah-mudahan ya kan secepat mungkin kalian ini masuk ke Hotel Prodeo. Pihak kepolisian tidak payah lagi sibuk-sibuk ya kan mencari bukti sana sini. Pihak pengadilan pun tidak usah lagi sibuk-sibuk mengecek sana mengecek sini. Ketok palu aja langsung, Pak. Tuntut langsung berapa tahun. Masukkan langsung. Biar ada efek jerah. Ya, teman-teman. Memang agak aneh ya orang-orang yang menuduh ijazah Bapak Jokowi ini palsu. Saya mau katakan begini, ya, mereka-mereka ini yang katanya punya gelar doktor, ya, punya gelar profesor, ada yang pakar, ya, dan masih banyak lagi. Mereka ini bisa saja, ya, mau saja dibodohi oleh seorang yang namanya Sandi. Ya, ini semua kan berawal dari Sandi, ya,
orang yang pertama kali mengupload foto ijazah yang mirip dengan ijazahnya Bapak Jokowi di salah satu akun media sosial. Kemudian dia menuliskan caption ijazah asli Bapak Jokowi. Dan tambah bodohnya lagi, datang seorang bernama Roy Suryo dengan gelarnya, seorang pakar telepancika. Dia melakukan uji forensik dengan ilmu yang dia punya. Ini kan semakin terlihat bodohnya di situ ya. Setelah dia melakukan uji forensik dengan ahli yang dia miliki, kemudian dengan percaya dirinya, dia sampaikan, saya yakin bahwa 99,99% bahwa ijazahnya Pak Jokowi ini adalah palsu. Itu ketika itu dia sampaikan seperti itu. Kemudian semakin ke sini teman-teman, semakin ke sini di saat Bapak Jokowi mulai menunjukkan taringnya dan melaporkan manusia-manusia brengsek ini, mereka katakan apa? Termasuk si Rismon. Yang kami selidiki ini kan ijazah yang beredar di media sosial. Kalau misalnya itu bukan ijazahnya Pak Jokowi, berarti bukan kami yang salah, tetapi si Sandi. Sandi yang mengupload, artinya dia disalahkan. Inilah Roy Suryo si Rismon mencoba untuk cuci tangan. Di awal mereka meyakini itu ijazahnya Pak Jokowi, di tengah sampai di akhir karena ketar-ketir, mulai bilang kita salahkan si Sandi kalau memang itu bukan ijazahnya Pak Jokowi. Ya kan? Karena ada satu momen pernah berkumpul mereka tiga ini, si Sandi, si Rismon sama si Suryo ini, mereka menanyakan kepada si Sandi, apakah Anda pernah memegang langsung, melihat langsung ijazah aslinya Pak Jokowi? Si Sandi katakan tidak. Jadi dia mencoba untuk lempar batu sembunyi tangan, cuci tangan. Roy Suryo ini lupa, kasus stupa yang ketika itu ada wajah mirip Bapak Jokowi. Kemudian gara-gara itu dia posting, langsung pakai rompi orange. Waktu itu dia beralaskan, saya hanya meneruskan. Apa bedanya peristiwa itu dengan peristiwa yang terjadi saat ini? Tentang ijazah palsu. Dan konyolnya lagi orang-orang ini, para pembenci Bapak Jokowi. Kalau teman-teman menyimak pada video awal tadi, ada Abraham Samad. Dia katakan bahwa tidak seharusnya seorang mantan presiden melaporkan rakyatnya sendiri. Bapak Jokowi ini kan bukan rakyat biasa. Kemudian pertanyaan saya untuk Anda, Bapak Abraham Samad, yang saya hormati, sebenarnya yang umpan duluan ini siapa sih? Bukankah kalian-kalian yang ngotot maunya Bapak Jokowi itu harus buktikan ijazahnya ke pengadilan? Kemudian datang lagi manusia yang kedua. Ini orang kayaknya sakit HTI Sakit HTI atau sakit hati itu mirip-mirip. Dia katakan bahwa bagus. Bagus kalau Jokowi melaporkan kasus ini ke Polda Metro Jaya. Biar publik bisa tahu, biar masyarakat bisa tahu bahwa ijazahnya Jokowi itu adalah asli atau tidak. Tapi kami sangat menyayangkan, menurut si manusia brengsek tadi. Tapi kami sangat menyayangkan
Kenapa Polda Metro Jaya hanya menerima laporannya Jokowi? Kemudian laporannya kami mereka tolak. Ya iyalah. Ngapain terima laporan kamu? Manusia-manusia yang tidak jelas. Manusia-manusia yang otaknya tidak waras. Tentu Polda Metro Jaya lebih menerima laporan Bapak Jokowi. Mereka lebih percaya laporan dari Bapak Jokowi ketimbang kalian-kalian itu. Kalian-kalian ex FPI, ex HTI yang sakit hati karena organisasi kalian itu dibubarkan oleh Bapak Jokowi ketika itu. Ya. Jadi memang agak lain. Dan ini kita akan susah sekali menjelaskan hal ini kepada mereka. Sekalipun bukti demi bukti sudah ditunjukkan oleh Bapak Jokowi. Ya, sejak tahun 2022 ya kalau saya tidak salah. Saat itu Bapak Jokowi menghadirkan teman-teman kuliahnya, teman-teman seangkatannya. Tetap saja mereka tidak percaya. Ya. Kalaupun nantinya ada sidang, kemudian Bapak Jokowi menunjukkan ijazahnya, ini loh ijazah saya yang asli. Ya. Apakah teman-teman yakin mereka akan percaya? Saya yakin enggak. Mereka tetap tidak akan percaya. Mereka pasti akan bilang bahwa ini proses hukum berat sebelah. Ya. Seharusnya ijazah Pak Jokowi bukan yang itu. Ya memang susah. Kalau kita memperdebatkan ijazah yang ada beredar di media sosial dan yang ada di tangannya Bapak Jokowi. Pasti tidak akan menemukan titik temunya di situ. Si Roy Suryo, si Rismon, si Tifa mempertahankan argumennya mereka bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu palsu. Jelas palsu. Apa yang mereka bicarakan itu benar adanya, palsu. Ijazahnya Pak Jokowi palsu. Itu ijazah yang beredar di media sosial. Ya, kalau itu kita percaya bahwa itu palsu. Dan yang aslinya itu ada di tangan Bapak Jokowi. Ya, bodohnya mereka, gobloknya mereka, bukannya terlebih dahulu datang ke rumahnya Bapak Jokowi, ya. Kalau mereka pintar, ya, datang ke rumahnya Bapak Jokowi, ngecek, Pak, itu ijazah yang beredar di media sosial itu ijazahnya Bapak bukan sih? Ya, benaran ijazahnya Bapak gak sih? Seharusnya yang mereka lakukan itu seperti itu. Lah ini orang bilang apa? Makan mentah-mentah. Ya, terima isu langsung telan. Tidak mau kunyah. Mirip seperti orang yang kalau membaca sebuah berita hanya lihat judulnya saja. Tidak mau baca isinya. Lihat judul langsung komen yang tidak jelas. Ya. Sama kayak ada orang yang kalau nonton video hanya nonton di depannya saja, tidak nonton sampai selesai. Ujung-ujungnya apa? Komentar yang tidak jelas. Jadi buat kalian-kalian, ya, apalagi pembencinya Bapak Jokowi, kalau mau nonton konten saya itu biasakan nonton sampai selesai ya, biar kalian bisa paham apa yang saya sampaikan. Tapi susah juga ya. Kalian-kalian ini kan otaknya taruh di dengkul, susah untuk memahami. Paham kan sampai di sini?